Shalom Bapak Ibu, semua yang di rumah. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Nah, kita bertemu lagi dalam ibadah raya pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia merayakan hari Pentakosta, di mana hari yang telah dijanjikan Tuhan untuk bagi kita semua, untuk kita menikmati segala yang terbaik, sehingga kita diperlengkapi dengan kekuatan, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa dan dengan otoritas Allah yang hebat dalam setiap kami, sehingga kita mampu berdiri teguh hari-hari ini. Walaupun kalau kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, yang sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya, Roh Kudus itu yang diberikan buat kita untuk sebagai Tuhan, sebagai penolong dalam hidup kita, untuk memimpin kita, menuntun kita hari-hari ini. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Sebelum itu kita lihat dulu dalam Kisah Rasul yang pasal yang pertama. Saya akan ulas lagi kembali mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Itu dia berkata begini: pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, di sini kalau kita memperhatikan baik-baik, ketika Tuhan Yesus bangkit, sebelum itu dia sudah berbicara banyak hal tentang Roh Kudus ini yang dijanjikan ini buat kita. Nah, di situ dia katakan di dalam ayat 4 dia melarang. Kenapa dia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem? Di situ pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap orang percaya. Ya, orang yang tidak percaya pasti tidak mengalami itu. Nah, tapi di sini bicara tentang orang yang percaya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, dikatakan ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lompat pada ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, dalam kehidupan hari demi hari, bahkan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam jemaat, dan semua kita menjadi saksi Tuhan. Dan itu yang Tuhan rindukan, amanat agung itu digenapi dalam setiap kita. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi ketika tiba hari Pentakosta itu, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Dan di Yerusalem itu ada satu acara. Kalau tidak salah ada satu acara. Dan pada waktu itu semua orang percaya, semua orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini semua berkumpul di Yerusalem. Berkumpul, ada satu acara di Yerusalem itu, sehingga mereka semua datang ke Yerusalem. Saya percaya dari Indonesia pun pasti ada yang muncul di sana, karena tahun-tahun itu adalah tahun-tahun perdagangan bangsa Cina untuk melewati, mencari segala sesuatu yang bisa dijual di Yerusalem, ya, di Israel, di Mesir, dan begitu banyak hal yang terjadi di sana. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang yang saleh. Kalau kita perhatikan, orang-orang Yahudi yang saleh, yang waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Saudara bisa bayangkan, begitu semua orang berkumpul di Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Maka semua orang ada di sana. Nah, menjadi satu pertanyaan yang luar biasa buat saya ketika kita membaca dalam kitab Wahyu 21 itu kita akan melihat bahwa Yerusalem surgawi itu, Yerusalem yang baru itu akan turun dari surga. Dan kemarin kita coba hitung-hitungan, ternyata Yerusalem yang baru itu dia punya kota besarnya luar biasa, 65% daripada benua Australia. Nah, 65% dari benua Australia itu Yerusalem baru yang diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berseru sama Tuhan. Nah, kalau mau dibilang lantainya aja dari emas murni, ya, emas murni itu dia bilang bagaikan kaca, ya, emas murni. Dan juga dinding-dinding itu seperti apa? Pakai batu permata. Nah, kalau kita hari-hari ini beli berlian dengan batu permata yang tembus pandang, kristal yang tembus pandang, harganya mahal sekali. Tetapi di surga itu sebagai dinding, sebagai tembok. Nah, dinding itu 12 ribu stadia. Nah, kalau dihitung stadia itu dia ada 5 juta kilometer lebih. Nah, saudara bisa bayangkan 5 juta kilometer. Nah, itu panjang, lebar, tinggi, semua sama. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau kita bangun satu apartemen, satu ruangan, satu lantai itu per 3,5 meter. Kemarin kita lihat ada berapa, 6.000, bukan 6.000, tapi berapa? 600.000 lantai. Bayangkan, sampai. Dan semua orang yang nginap di sana, semua orang yang masuk ke sana, namanya harus tercatat dalam buku kehidupan. Itu Yerusalem yang baru. Kenapa bicara tentang Yerusalem? Semua orang berkumpul dari zaman yang tidak enak pun, semua orang sudah berkumpul di Yerusalem. Ada di sana. Nah, kalau kita perhatikan, karena apa? Yerusalem itu adalah tempat yang telah Tuhan tentukan bagi umat Tuhan. Umat Tuhan ada di sana, Tuhan telah pilih, ya, Tuhan yang sendiri yang memilih Abraham. Nah, sehingga semua berkumpul. Iya, Israel itu Tuhan yang berikan, ya, tanah Kanaan itu Tuhan yang berikan kepada mereka, tanah perjanjian.
tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik di sini bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini, dan Dia mau supaya untuk kita bertekun hari-hari ini. Tanpa urapan Roh Kudus kita tidak mampu bertekun hari-hari ini. Karena apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan dibawa arus dunia ini. Amin, saudara. Amin. Nah, kan kondisi hari-hari ini begini memprihatinkan. Ya, kalau kita tidak teguh berdiri akan kebenaran firman Tuhan, kita akan dibawa arus dunia ini. Kita gampang dipengaruhi, dan kita akan, kalau kita melihat kemarin khotbah yang kemarin, dia bilang apa? Kita gampang dipengaruhi, ya. Orang bilang ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sana. Semua orang lari ke sana. Tuhan Yesus datang di sana. Nah, kenapa? Kita tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Nah, tetapi hari ini Tuhan mau ajarkan kita supaya apa? Kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ayat 5, Kisah Rasul 2 ayat 5 itu, waktu di ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Coba perhatikan, rasul-rasul ini mereka orang Galilea, ya. Mereka hanya hidup di sana, di Yerusalem. Mereka adalah petani, mereka adalah peternak, mereka adalah nelayan. Mereka semua adalah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang terpelajar dan orang-orang yang kalau mau dibilang intelektual. Mereka orang biasa. Tapi kenapa Tuhan mau pakai mereka? Tuhan mau milih mereka. Karena Tuhan mau supaya mereka yang mau diajar, yang mau belajar, ya, mau dibentuk sama Tuhan, supaya dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita semua mau dibentuk sama Tuhan tidak? Hari-hari ini, mari kita beri diri kita, ya. Tuhan bilang bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Nah, coba kita lihat dalam ayat 38. Ayat 38 itu bicara tentang apa yang dikatakan, apa yang ditanya oleh setiap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di situ kita mulai dari ayat yang ke-37. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan katakan kepada Petrus, katakan kepada mereka, mereka harus bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka apa? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu untuk siapa aja? Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan dalam apa yang dikatakan oleh Petrus. Nah, ayat 17, coba perhatikan. Ayat 16 ini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Aku akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Maka dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, saudara perhatikan, untuk siapa sebenarnya urapan itu dicurahkan? Ya, Pentakosta itu dicurahkan, hari itu terjadi, dan banyak orang mulai dipenuhi dengan
urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Allah. Nah, Petrus kalau mau dilihat, dia adalah orang yang lemah. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia sembunyi-sembunyi datang hanya melihat dari jauh. Dia tidak berani membela dan mendekat. Nah, semua murid-murid pun demikian. Tetapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka, Petrus berdiri dan dia mulai bicara. Nah, saat itu berapa orang yang bertobat? Ada 3.000 orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, ada 3.000 orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Karena apa? Ketika mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kita perbuat? Petrus bilang, bertobat dan serahkan dirimu untuk dibaptis, untuk pengampunan segala dosamu. Nah, baru kamu terima Roh Kudus di dalam hidupmu. Baru Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita. Tanpa pengampunan dosa, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita? Hati kita yang penuh dengan kejahatan, hati kita yang penuh dengan dosa, hati kita yang mulut kita penuh dengan caci maki dan segala macamnya, dengan rancangan-rancangan yang jahat. Pikiran kita penuh dengan hal-hal yang demikian. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita bertobat sungguh-sungguh, ya. Dalam Wahyu dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh, dalam jurang yang paling dalam, lubang yang paling dalam. Tuhan mau supaya apa? Kita bangkit kembali, kita bertobat kembali, supaya apa? Jangan diambil kaki Dian itu daripada kita, dari tempatnya, daripada kita. Kalau kaki Dian Tuhan itu diambil daripada kita, kalau terang Tuhan itu diambil daripada kita, maka hidup kita penuh dengan kegelapan. Maka kejahatan demi kejahatan yang kita kerjakan, hari-hari demi hari yang kita kerjakan, itu akan membuat kita masuk dalam hukuman yang berat. Nah, Tuhan tidak mau kita dihukum, tapi Tuhan mau kita berkati. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita diperlengkapi dengan urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi dengan kuasa, dengan urapan Allah yang hebat itu, Tuhan mau supaya apa? Kita diperlengkapi untuk apa? Menghadapi hari-hari ini, pergi dan menang dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kita harus menang. Ya, bukan kita adalah orang-orang yang kalah. Tuhan mau supaya kita ada keluar sebagai apa? Pemenang dan pemenang. Bukan menjadi orang-orang yang kalah. Kalau orang-orang yang kalah itu adalah orang-orang yang kecut dan tawar hati, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi kecut dan tawar hati hari-hari ini, tapi Tuhan mau supaya kita percaya sungguh sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, nah, Tuhan mau supaya apa? Firman Allah katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Supaya apa? Iman kita kuat, iman kita bertumbuh. Hari demi hari kita semakin kuat, menjadi apa? Sempurna seperti yang Tuhan rindukan. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi sempurna, sehingga ketika Tuhan datang, ya, Tuhan mendapati kita tak bernoda dan bercacat. Dia akan datang dan kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, bersama-sama dengan Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Nah, yang dikatakan itu, yang tadi kalau kita bahas dari awal, Yerusalem yang baru, kota yang baru, luar biasa. Ya, siapa yang tidak merindukan hal itu terjadi? Ya, di sini kita belanja batu permata itu udah wow, mahalnya minta ampun. Kita harus mengeluarkan duit yang banyak untuk bisa mendapatkan. Tetapi di sana dindingnya dari batu permata, lantainya dari emas murni, bagaikan kaca. Bagaikan kaca. Emas murni bagaikan kaca. Di sini kita nggak pernah lihat emas murni bagaikan kaca. Ya Pak, nggak pernah kita lihat. Tapi di sorga itu tersedia emas yang murni. Dia bilang kota Yerusalem baru itu turun dari sorga. 65% benua Australia. Bayangkan, hanya tinggal 35% yang tidak, berarti lebih kecil dari benua Australia. 65% mereka telah hitung. Nah, di situ ada ukurannya apa? 12.000 stadion.
12.000 stadia. Kenapa 12? Bicara tentang murid-murid Tuhan ada 12. Ya, bicara tentang anak-anak Yakub ada berapa? 12. Nah itu yang Tuhan janjikan, ukurannya sama. Ya, panjang, lebar dan tinggi batu permata. Ya, apartemennya dibangun dengan batu permata. Wow, luar biasa. Di sana tidak ada kegelapan, di sana ada terang. Yang gelap itu tidak ada sama sekali di sana. Ya, jadi orang-orang yang keji, orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak akan masuk, tidak akan bisa masuk ke sana, karena di setiap pintu gerbang ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sana. Nah, kalau kita merindukan Yerusalem baru, kita merindukan surga itu, maka hari-hari ini mari kita mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan benar. Nah, kalau kita melihat kembali lagi pada kitab Daniel, ya, kitab Daniel sudah bahas tentang apa? 70 kali 7 masa itu diperuntukkan bagi bangsa Israel dan kota Yerusalem. Nah, bangsa Israel dan kota Yerusalem semua sudah terjadi. Ya, 7 kali 7 masa telah terjadi, 62 kali 7 masa telah terjadi, dan tinggal 1 kali 7 masa, dan sampai pada akhir zaman. Dikatakan sampai pada akhir zaman. Nah, kalau kita memperhatikan kondisi hari-hari ini, kalau kita melihat dengan baik-baik, ya, semuanya mulai tergenapi. Semuanya mulai tergenapi. Nah, mereka akan mengarahkan kita kepada satu kepemimpinan dunia. Nah, kalau satu kepemimpinan dunia, berarti tidak ada yang memberontak. Siapa yang berani berontak? Di situ ada apa? Dia bilang Lady Gaga udah mulai mengkampanyekan New Order. Terus Indonesia mulai membuat New Normal. Nah, bahasa yang keren, dibilangnya bahasa yang keren, tetapi semuanya mulai tergenapi. Firman Tuhan ini mulai digenapi. Nah, hari-hari ini saya tidak menakuti siapapun, tetapi mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini penggenapan firman Tuhan ini mulai digenapi. Mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini, mempersiapkan diri dengan baik bagi kedatangan Tuhan. Tanpa urapan Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan mampu. Amin, saudara. Kita tidak akan mampu melewati hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dengan urapan. Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang hebat, kuasa Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh pergi dan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kita boleh berdiri teguh menghadapi setiap lawan-lawan kita. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita berdiri kuat, kokoh, teguh, tidak goyah dalam menghadapi hari-hari ini. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari, saudara, lihat ini baik-baik. Perhatikan kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita melihat dengan cerdik, ya, melihat dengan cerdik. Nah, semua yang ini semua ada, itu semua dalam rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan. Kemarin semalam saya lihat ada satu postingan dari Benny Hinn. Dia mengatakan bahwa semua itu telah ditetapkan di surga. Keputusan telah dibuat di surga. Ya, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Baik mau hari ini saya lagi berbicara, atau kapan besok, atau 1 jam kemudian, Tuhan pasti bisa datang kapanpun. Firman Allah berkata, Dia datang tanpa pemberitahuan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita dengan baik, mempersiapkan diri kita dengan benar, ya, sehingga kita tidak kedapatan cacat dan celah ketika Tuhan datang menjemput kita dalam awan kemuliaan. Amin, saudara. Nah, ini yang harus Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dengan kuasa yang hebat. Untuk apa? Untuk bisa kita melewati segala sesuatu, segala kondisi-kondisi, segala keadaan-keadaan.
hari-hari ini, ya, supaya apa? Kita keluar sebagai apa? Orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Dibilang firman Allah berkata, kita lebih daripada pemenang. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, hari yang ada di rumah, semua yang ada di rumah, mari ambil waktu spesial dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kembali apa yang dikatakan dalam pasal yang ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu dijanjikan baik buat siapa? Buat kita semua. Buat kita semua yang percaya sama Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri untuk dibaptis, untuk dipulihkan, untuk pengampunan segala dosa kita, dan kita akan terima, ya, karunia Roh Kudus itu. Itu dijanjikan buat kita semua. Bukan buat orang di luar sana, tetapi itu buat kita secara pribadi. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari lihat baik-baik akan kebenaran firman ini, dan kita mengimani, simpan itu dalam hati, dan juga kita melakukannya. Apa Tuhan mau supaya apa? Kita berbalik dan bertobat. Kalau hal-hal ini hari-hari ini masih banyak kejahatan yang kita lakukan, mari saya mau supaya kita kembali pada Tuhan. Kita bertobat, ya. Kita bertobat dan bertobat. Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Kita menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita. Itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita dipenuhi dengan urapan. Kita dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau ini terjadi. Jadi hari ini saya ajak, mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk untuk menerima urapan Allah, kita mau bertobat, ya, bertobat dari segala pikiran-pikiran kita yang jahat, bertobat dari segala kondisi-kondisi kita yang buruk, bertobat dari segala kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan, baik itu lewat tutur kata kita, baik itu lewat apapun yang kita buat hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita bertobat, ya, Tuhan mau supaya kita bertobat dan meninggalkan itu semua. Ya, meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan segala apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Tuhan mau kita berhenti dari mengerjakan hal-hal yang buruk, yang merugikan hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak mau kita ditimpa oleh apa? Kemalangan. Tapi Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia, menikmati segala yang terbaik, menikmati janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 5 dikatakan betapa dalamnya kita telah jatuh, ya, betapa dalam kita telah jatuh dalam lubang yang dalam. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bangkit lagi, semangat lagi, kita keluar, kita bertobat dan meninggalkan itu, sehingga kaki diam Tuhan itu tidak diambil daripada kita. Nah, kalau terang Tuhan itu diambil dari hidup kita, maka hidup kita akan menjadi gelap. Nah, kalau hidup kita menjadi gelap, kita akan tinggal dalam kegelapan. Kita akan tinggal dalam kejahatan dan kejahatan. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Kita menerima janji Tuhan yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Nah ini saudara, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita baik-baik, sehingga janji Tuhan ini akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh menikmati segala yang terbaik, ya. Kalau itu Roh Kudus ada dalam kita, saya rasa, ya, kita semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, menjadi orang lebih, dikatakan bahwa menjadi kita adalah lebih dari pemenang. Ya, udah menang aja udah luar biasa, udah menjadi juara satu aja udah luar biasa. Tapi ini dikatakan lebih dari pemenang. Berarti apa? Ada sesuatu yang lebih yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Kita telah menang.
Nah, orang-orang yang punya namanya tertulis dalam buku kehidupan, dia akan ada di sana, ya. Dia akan ada bersama dengan Tuhan. Nah, dia akan ada bersama dengan Tuhan. Ingat baik-baik, orang-orang yang di akhir daripada Wahyu 21 dikatakan orang-orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu sebelum saya mengakhiri Wahyu 21. Ya, di situ dikatakan, ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Berarti apa? Kitab kehidupan anak domba berarti apa? Orang yang percaya sama Yesus, ya. Yang bilang anak domba siapa? Ya, Yesus, ya. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, namanya ada tertulis di buku kehidupan. Namanya tertulis bukan dengan tinta biasa, tapi dengan darah anak domba, ya. Dengan darah Yesus itu ditulis di sana nama kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu kita yang masih sisa ini, ya. Saya ulangi lagi, jangan kita sia-siakan waktu yang ada sekarang ini. Mari kita pergunakan waktu yang ada sekarang ini lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Lebih melihat kalau ada hal-hal yang kita kerjakan hari-hari ini, kita harus tinggalkan itu, ya. Yang menyakiti hati Tuhan kita harus tinggalkan. Kita harus bertobat, sungguh-sungguh bertobat, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan sorga, orang-orang yang namanya tertulis, ya, di buku kehidupan, di buku kehidupan, ya. Orang yang percaya sama Yesus, ya. Yang pegang buku itu hanya siapa? Hanya Yesus yang pegang buku itu. Ketika kita bertobat, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita ketika kita dibaptis, nama kita ditulis dengan darah. Dan itu luar biasa. Nah, semua orang menantikan ini, ya. Semua orang menantikan ini terjadi. Oleh sebab itu, jangan pernah kecut dan tawar hari-hari ini, ya. Tetap terus kita lakukan, sehingga apa? Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, ya. Tuhan akan menolong kita. Dia bilang Roh Kudus yang dijanjikan itu akan menolong kita, memampukan kita, membuat kita kuat dalam menghadapi segala situasi. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Amin, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu, ya. Kita menjadi orang yang kecut dan tawar, kita menjadi orang-orang yang pengecut. Tetapi dengan Roh Kudus penuhi kita. Kita lihat bagaimana Petrus sebelumnya menjadi orang-orang yang pengecut. Dia hanya berani bicara di depan Yesus. Ketika serdadu-serdadunya datang, dia angkat pedang dan dia potong telinga daripada serdadu-serdadu itu. Nah, coba bayangkan, dia hanya berani. Tapi begitu ketika Tuhan Yesus sudah dibawa, dia hanya sembunyi-sembunyi datang melihat. Nah, tetapi ketika dia dipenuhi oleh urapan Allah yang hebat, dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia berdiri di tengah-tengah orang banyak. Sekarang suruh kita berdiri tanpa kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus di tengah-tengah orang banyak, kita tidak mampu, apalagi bicara. Begitu mulai kita bilang halo, kaki kita sudah gemetar, ya. Itu yang terjadi, ya. Kita tidak mampu untuk berdiri, tetapi Petrus mampu untuk melakukan itu. Di Yerusalem itu ada ribuan orang. Ada ribuan orang yang ada di sana, dari di bawah kolong langit ini, dari segala bangsa, orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang saleh ini datang ke Yerusalem untuk beribadah di sana,
untuk mempersembahkan korban di sana. Dan segala macam mereka bawa dari wilayah mereka, dari negara mereka, dari daerah mereka, mereka bawa ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah di sana. Nah, itu luar biasa dijanjikan itu. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta itu. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita dengan benar, mempersiapkan hidup kita dengan benar. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan hari ini. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari yang ada di rumah, ya, jangan diam, tetapi mari tutup mata, kita mau berdoa dengan Tuhan. Ya, kita berdoa dengan Tuhan. Apa yang masih menjadi penghalang dalam hidup kita, segala dosa yang menjadi penghalang dalam hidup kita, mari kita bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan pulihkan saya. Saya menyerahkan seluruh hidup saya dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan kita. Amin, saudara. Mari hari ini tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa dengan Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu di rumah. Saya minta kita semua, mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mulai mengingatkan, mereview kembali apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita pulihkan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan menerima janji-janji itu. Janji itu digenapi buat kita. Amin, saudara. Janji itu tidak diuntukkan untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi janji itu diberikan untuk kita yang percaya sama Tuhan, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Mari saudara ambil waktu beberapa saat. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang di rumah. Mari Tuhan, Engkau pulihkan hati kami. Kalau hati kami hari-hari ini penuh dengan kejahatan, mari Engkau cabut itu dari dalam hati kami. Segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau cabut dari dalam hati kami, dari dalam pikiran kami, dari dalam alam sadar dan bawah sadar kami. Engkau cabut itu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah sukacita Allah tinggal di dalam hati kami, di dalam pikiran, dalam alam sadar dan bawah sadar. Biarlah Roh Allah bekerja dengan hebat dan luar biasa. Roh Tuhan bekerja di dalam hati kami Tuhan. Pimpin kami hari-hari ini, karena janji-janji itu diperuntukkan bagi kita semua yang ada Tuhan. Kita yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang mau bertobat, yang mau memberi diri dibaptis, yang sudah dibaptis pun kami, kita semua datang kepada Engkau. Supaya apa? Kita semua diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan wibawa, diperlengkapi dengan otoritas Allah yang hebat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang di rumah, yang mari angkat tangan kanan kita, taruh di dada, dan kita mau berdoa. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ada di dada Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas mereka Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan, pelanggaran yang telah dikerjakan hari-hari ini. Bapa, cabut itu dari dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Engkau pulihkan kami. Kami hancurkan segala kekuatan-kekuatan ini yang masih mengikat dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Bapa, cabut itu dari dalam pikiran kami, alam sadar bawah sadar kami, dari dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan dari dalam tubuh kami. Tuhan, pulihkan kembali kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau bertobat saat ini. Kami mau meninggalkan segala kejahatan kami, dan kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah nama kami boleh tertulis dalam buku kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami semua yang ada di rumah Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Kita akan mempersiapkan lagu Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin.
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita ulangi lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, amin Tuhan, mengalir dalamku, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, Roh yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, amin Tuhan, mengalir dalamku. Engkau penuhi kami Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Oh, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Mari kita menyembah, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengagung Engkau, Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji. Kami buka hati selebar-lebarnya, penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan janji-janji-Mu Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, oh haleluya, glory bagi-Mu, haleluya, haleluya, oh ira lamata kiara nayana masura batakira nayana maso inna mata kura lamasira batakira nayana mase. Haleluya, haleluya, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Ya Ramasira batakurana ya Ramasira batakarana ya masuk. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka hati selebar-lebarnya, terima dengan iman kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus Tuhan.
Dalam nama Yesus, Engkau penuhi kami semua Tuhan. Engkau penuhi kami semua dengan urapan-Mu yang hebat. Engkau penuhi kami semua dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Sebab janji-janji itu bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami semua yang ada di rumah Tuhan, lawatan Allah terjadi atas kami. Kuasa-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Urapan-Mu melimpah dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat kami Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Kami membuka hati selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan, masuk dalam hati kami Tuhan. Engkau tinggal dalam hati kami, Engkau merestorasi seluruh hidup kami, Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau telah memperlengkapi kami semua dengan urapan Allah yang hebat, dengan urapan-Mu yang dahsyat ini Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, kami keluar sebagai pemenang-pemenang yang hebat, lebih dari menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, karena roh Allah di dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Roh Allah penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa, kami semua berdoa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah. Mari lawatan Allah terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam mereka Tuhan. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan Bapa, Engkau berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, membakar hati mereka dan membuat roh mereka menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Allah. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Kita ulangi pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kubuka hati, kubuka hati untuk jamahan-Mu. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kubuka hati, kubuka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memperlengkapi kami dengan urapan-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang dahsyat mengalir dalam setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu kami akan pergi, kami ada bersama-sama
di dalam kondisi-kondisi hari-hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan baru, Tuhan memberikan kami semangat baru untuk bisa menghadapi hari-hari ini. Karena kami tahu roh Allah di dalam diri kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami tidak akan takut menghadapi hari-hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong kami. Tuhan sendiri yang akan memimpin kami. Tuhan sendiri yang akan menuntun kami kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada bersama dengan keluarga. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Bahkan Engkau sendiri menulis nama kami dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pada saat ini juga Tuhan, nama kami ada terdaftar di sorga Tuhan. Oleh sebab itu mari Roh Allah bekerja dengan ajaib dalam diri kami. Pimpin kami hari-hari ini sehingga kami tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan bagi kami dalam firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Oke Bapak Ibu, ada persembahan yang akan kita bawa, dan juga Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan istimewa, karena hari ini adalah hari yang spesial kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita diperlengkapi dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Allah yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Ketika kita diperlengkapi, ini hal yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin kita, yang menolong kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat setiap persembahan kita, bahkan persembahan kolekte, persembahan istimewa, dan persembahan yang lain kita angkat ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang telah memperlengkapi kami dengan urapan-Mu yang hebat hari ini Tuhan. Dan kami imani, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tinggal di dalam hidup kami, Engkau pimpin kami, Engkau merestorasi seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu, tapi Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami. Engkau mengingatkan kembali, dan juga Engkau tinggal dalam hati kami, sehingga Engkau pimpin kami setiap langkah demi langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami membawa segala ucapan syukur kami, korban ucapan syukur kami bawa dalam tangan-Mu, baik itu lewat persembahan kolektif, lewat persembahan ucapan syukur, dan segala persembahan istimewa yang lain kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali ganda kembali dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ini boleh menjadi persembahan dan juga bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Iya. Ada pengumuman. Oh iya. Jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk minggu depan kita ada perjamuan kudus. Ya, kita masih tetap di rumah. Kita belum boleh beribadah, berkumpul bersama beribadah. Dan kemarin ada surat edaran dan dari GBI juga menyatakan kalaupun sudah dibuka, kita perhatikan persiapan demi persiapan yang harus kita siapkan, tempat yang harus kita siapkan, kita harus bersihin semuanya, kita harus semprot dan segala macamnya, dan supaya tidak ada kembali kita yang kena. Kalau kita yang kena dalam jemaat, berarti
kembali ditutup untuk membuka lagi itu tidak gampang. Oleh sebab itu kemarin dikasih saran-saran untuk tetap hari-hari ini kita mulai perhatikan, tetap kita di rumah, kita duduk diam di rumah dulu, kita beribadah di rumah dulu, nanti baru ya. Nanti kalau sudah dibuka semua baru kita boleh kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Oke? Di GBI Bukit Kalvari, Jalan Mandala Utara 26. Oke? Jadi Bapak Ibu ingat itu, belum, kita masih di rumah ya. Dan juga hari-hari yang akan ke depan ini kami akan juga berencana untuk merenovasi kembali. Ada panggungnya yang mesti diperbaiki, atapnya juga mesti diperbaiki. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendukung kami, saya minta tolong berdoa, tolong dukung dalam doa, dan juga kalau ada berkat lebih boleh mengirimkan kepada kami untuk bisa kami mengurusnya dengan baik, sehingga kita beribadah tanpa ada yang bocor. Nanti begitu kita lagi beribadah hujan turun dan ada bocor tik tik tik, nah itu tidak boleh terjadi, tapi semua akan aman. Dan ada beberapa bagian yang perlu kita mendapat perhatian khusus dari kita. Amin. Haleluya. Dan saya rasa pengumuman hanya itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Ya, perjamuan sudah, dan minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami telah diperlengkapi dengan urapan dan kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat atas kami semua, Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan, berkati kami semua, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam segala hal yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Walaupun kami masih kerja dari rumah, dan kami percaya Tuhan buka jalan bagi kami semua. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah pun. Mari Tuhan berkati mereka, anak-anak kami Tuhan berkati mereka. Setiap kami semua diberkati dengan luar biasa, Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Tuhan mau buat itu menjadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Dan saat ini kami mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Haleluya. Haleluya.